Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Akmal Fikri dengan NIM 53114220097. Saya di sini akan mempresentasikan tentang apa itu Apache Spark dan akan sedikit mengimplementasikannya di Google Colab. Yang pertama, Apache Spark dan contoh sederhana penggunaannya. Ini pertama, apa itu Apache Spark? Apache Spark adalah platform komputasi open source yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dan pemrosesan big data secara cepat dan efisien. Secara singkatnya, Apache Spark adalah sebuah platform komputasi berkinerja tinggi yang dirancang untuk memproses data secara cepat dan efisien melalui penggunaan teknologi memory processing. Keunggulannya itu ada kemampuannya untuk mengolah besar volume data secara cepat, namun kelemahan terletak pada kompleksitas penggunaan dan konfigurasinya. Selanjutnya, arsitektur dari Apache Spark. Yang pertama komponennya itu ada Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, dan GraphX yang bekerja bersama dalam arsitektur Apache Spark untuk memproses data secara distribusi. Model pemrosesan data Apache Spark itu bagian dari arsitektur Apache Spark yang digunakan untuk melakukan analisis dan transformasi data secara cepat dan efisien. Lanjut, fitur utamanya itu in-memory processing, terus dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, lalu integrasi dengan Hadoop dan sistem penyimpanan lainnya. Contoh sederhana penggunaannya yaitu eh, dapat digunakan untuk analisis data log secara efisien dan cepat, lalu streaming data dan machine learning. Ya, selanjutnya ada memuat dan mentransformasi data. Memuat data ke dalam Apache Spark. Memuat data ke dalam Apache Spark adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai proses analisis dan pemrosesan data menggunakan platform tersebut di bawah bagian memuat dan ya transformasi data menggunakan Apache Spark. Proses data menggunakan Apache Spark adalah proses pengolahan data yang melibatkan memuat dan mentransformasi data secara paralel untuk menghasilkan hasil yang lebih cepat dan efisien. Ya, mungkin segitu untuk Apache Spark. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan Apache Spark ini. Jadi di sini menggunakan Google Colab, dan notebook. Untuk menggunakan Apache Spark di Google Colab, itu kita perlu menginstal PySpark terlebih dahulu. Yang dimana caranya adalah menuliskan kode seperti ini. Pip install PySpark. Baik, ini kita tunggu sebentar untuk dia menginstal PySpark. Karena setiap kalau misalnya di kita memakai Google Colab itu, setiap session yang kita buka itu harus kita install ulang PySpark-nya. Berbeda dengan kita menggunakan seperti Anaconda atau menggunakan VS Code, itu
Kita hanya perlu satu kali menginstal PSPark. Ya, sudah selesai. Kita sudah selesai menginstal PSPark. Selanjutnya, kan kita inisialisasi loading package dengan pengawalan from pyspark.sql import spark session. Kita run, berhasil. Nah, kita sudah berhasil loading package dari aplikasi PSpark. Selanjutnya, kita inisialisasi Spark Session dengan kode berikut. Spark dengan Spark Session dot builder dot get or create. Kita coba untuk merannya. Ya, sudah berhasil. Nah, ini untuk inisialisasi dari Spark Session. Selanjutnya, kita mencoba untuk membuat data frame. Cara membuatnya adalah yang pertama, eh, kita bisa membuat data frame dari berbagai cara, banyak cara ya. Yang pertama itu dengan Python tuple. Nah, dengan cara menulis seperti ini, my data, lalu sini tuple, terus huruf 200 tuplenya sudah kita buat di sini. Di bawahnya kita buat df from tuple atau data frame from tuple sama dengan rambutnya adalah dengan spark dot create data data frame. Lalu di dalamnya kita isi dengan tuple yang kita punya tadi, to my data. Lalu kita beri nama, dan nama dan jumlah. Kita coba untuk merunnya. Nah, sini kita sudah berhasil membuat data frame dari tuple.
Lalu data frame juga bisa dibuat lalu selanjutnya kita mau melihat bagaimana menampilkan data frame yang sudah kita buat dengan cara kita menuliskan data frame-nya, nama dari data frame yang kita buat yaitu df from tuple, dot first. Df from tuple dot first ini berarti kita memperlihatkan data frame dari yang kita buat tadi itu baris pertama dari data frame yang kita buat tadi. Nah, sedangkan kalau kita mau buat menampilkan data frame dari beberapa baris pertama, kita ubah menjadi show, misalnya 3 baris pertama. Nah, lihat apel 100, jeruk 200, pisang 150. Mau di showing top 3 rows karena yang kita show itu cuma hanya 3. Misalnya kita mau lima-limanya karena 4, karena kita punya 4. Ya, lihat apel 100, jeruk 200, pisang 150, dan pir 150. Nah, kita juga bisa mengetahui berapa jumlah baris yang kita punya dengan cara df.count. Sekarang nah, kita diperlihatkan kalau row yang kita punya atau baris yang kita punya itu ada 4. Yang kolomnya, kalau ini memperlihatkan kolom, itu df kolom. Itu tidak bisa ya. Salah guys, karena kita tidak pakai list. Oke, jadi baik, kita lanjut. Eh, kita juga bisa membuat apa data frame menggunakan list. My data, ini list yang kita punya, apel 100, jeruk 200, 150, hampir 50. Jadi kita bisa seperti tadi show dengan the from list dot show misalnya 4. Nah, sama seperti tadi. Selanjutnya, selain itu kita juga bisa membuat eh, data frame dari Pandas dengan mengimpor Pandas. Kita bisa membuat data frame dan ya seperti ini. Kalau kita mau ubah, bisa kita ubah misalnya 150, ya ini juga jadi berubah. Ini itu juga bisa dengan menggunakan CSV. CSV-nya nanti dengan kalau ada CSV-nya itu caranya adalah
PDF sama dengan Spark .read.csv. Lalu di sini nama filenya, soalnya nama .csv, lalu header seperti ini. Ini kalau kita mau mengimport dari CSV dan kita mau membuat data frame. Mungkin sekian dari saya eh, tentang Apache Spark, bagaimana menggunakannya, bagaimana menggunakannya untuk membuat data frame, dan bagaimana menggunakannya di Google Colab. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.